Shalom saudara-saudari sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang giving my best. Jika saudara masih ingat, di awal Januari kita sudah belajar tentang memberi yang terbaik dari kisah perempuan yang mengurapi kaki Yesus di Markus 14. Juga tentang mengapa kita memberi yang terbaik. Hari ini masih pada peristiwa yang sama. Kita mau menelusuri lagi cerita ini dan menemukan kebenaran lain yang dapat kita renungkan bersama hari ini. Kita tahu bersama-sama bahwa wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang harganya bisa sampai 500 miliar itu adalah Maria, saudari Lazarus dan Marta. Pada peristiwa itu ada orang yang menjadi gusar karena pemborosan yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Nah, menurut catatan Markus, kita tidak tahu siapa saja yang jadi gusar. Tapi dalam Injil Sinoptik lainnya, contohnya di Matius 26 ayat 8, disebutkan bahwa yang jadi gusar itu justru adalah murid-murid Yesus. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tidak tahukah saudara, rupanya menurut catatan Injil Yohanes, kalimat tersebut rupanya keluar dari mulut salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas. Mari kita baca Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Yudas berkata demikian bukan karena dia peduli sama orang miskin, tetapi karena dia seorang pencuri dan dia biasa mencuri dari kas perbendaharaan pelayanan Yesus. Yudas. Tidak heran akhirnya dia lebih tertarik menjual Yesus dengan 30 keping perak daripada setia mengikut Yesus. Beda sekali ya dengan Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak seharga 300 dinar. Saudara, ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kisah ini, tetapi izinkan saya untuk menampilkan pada saudara ada kontras antara Maria dan Yudas. Pertama, Maria itu bukan dari kalangan terpandang, tetapi dia memberi yang ia miliki, yakni upah kerja kerasnya selama setahun, 300 dinar untuk mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal harganya. Sebab bagi Maria, Yesus itu sangat berharga dan dia layak menerimanya. Maria melayani Yesus. Dia menunjukkan bahwa ia sangat mengasihi Yesus sehingga dia melakukan hal yang indah sebagai wujud rasa syukurnya atas kebaikan Tuhan yang dia alami. Dan sampai kapanpun Injil ini diberitakan, nama Maria yang mengurapi kaki Yesus akan selalu dikenang oleh karena pengabdiannya yang tulus kepada Yesus. Sedangkan Yudas, kita tahu dia salah seorang murid dari Yesus, termasuk dalam circle terdekat yang mungkin sehari-hari melayani bersama Yesus. Tetapi dia punya otak yang licik. Dia mau mengambil sebanyak mungkin, bahkan mengkhianati Yesus. Yudas menganggap Yesus tidak layak menerima penghargaan dari Maria, sehingga dia menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak, upah pekerja selama sebulan. Dia mau memakai Yesus karena baginya Yesus itu berguna untuk keuntungan pribadinya. Dia melakukan hal yang tercela dan sampai kapanpun Injil ini diberitakan, nama Yudas akan dikenang karena pengkhianatannya. Gospel Connection. Saya yakin yang menggerakkan Maria dapat memberi yang terbaik oleh karena dia sadar dan benar-benar paham akan kebaikan Tuhan yang dia alami itu lebih daripada hidup. Sehingga bagi dia kebaikan Tuhan tiada bandingannya dengan upahnya selama setahun. Saudara, Paulus mengajarkan bahwa sebagai umat tebusan Yesus Kristus, kita sepatutnya menyerahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengingat segala kemurahan Allah, kebaikan Allah dalam karya Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Itu sebabnya mari kita bersama-sama menghidupi kebenaran ini. Kita memandang kepada Yesus dan berkata, "Engkau layak menerima segala pujian, segala hormat, segala keagungan oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami yang hina ini." Jangan pernah kita menganggap Yesus tidak layak menerima pengabdian kita. Apalagi kita jadikan dia sebagai alat yang berguna. Oh, Yesus berguna bagi saya untuk menguntungkan saya. Saya melayani Yesus supaya Yesus memberkati usaha saya. Saya melayani Yesus supaya saya tidak kena cancer. Saya melayani Yesus supaya saya semakin terkenal. Jangan saudara.
Kita sudah menerima yang terbaik dari Dia. Dia memberikan hidupnya bagi kita yang sudah hina ini. Gak sungkan tah kita minta-minta terus. Ingatlah saudara, kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Jadi sekarang renungkan pertanyaan ini. Siapakah Yesus bagimu? Apakah Dia berharga? Atau bagimu Yesus itu tidak layak menerima pengabdian kita? Mulai dari sekarang, mari kita tentukan. Apakah kita ada di barisan yang sama dengan Maria? Atau justru kita berada tepat di belakang Judas? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon ampun untuk segala tindakan kami, kehidupan kami yang mungkin menggunakan Tuhan sebagai alat keuntungan bagi kami. Tapi kami mau belajar hari ini untuk kami bisa terus mengingat kebaikan Tuhan. Kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah menjadi ibadah kami yang sejati. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.